Nah, ini udah jadi logonya. Ini adalah contoh logonya ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel AB17. Di video kali ini kita akan ngomongin soal sedikit tentang teknologi ya. Yaitu teknologi yang saat ini cukup berkembang pesat dan videonya ada di mana-mana ya. Baik itu tutorial, baik itu pengertian dan segala macamnya. Dan di video kali ini gua mau membagikan hal tersebut juga, website tersebut juga, atau AI tersebut juga. Apalagi kalau bukan ChatGPT. Jadi teman-teman, ChatGPT ini sudah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ya. Sejak pertama kali diluncurkan. Dan gua tahu ChatGPT ini sejak dari ChatGPT 3.0. Dan sekarang sudah ChatGPT 4, bahkan sudah ada beberapa tahapan lagi, beberapa level lagi dari ChatGPT 4. Dan sudah lama pula gue dibantu oleh ChatGPT, baik itu dalam proyek penulisan, dalam proyek content creator, maupun dalam proyek-proyek organisasi. Jadi ChatGPT ini udah kayak asisten buat gue ya, walaupun saat ini gue masih pakai yang gratis. Nah, gue yakin kalian yang nonton ini sudah banyak tahu lah soal ChatGPT ya. Dan mungkin kebanyakan dari kalian itu punyanya yang ChatGPT gratis, belum sampai yang berbayar. Dan di video ini, gue mau membagikan, sharing bagaimana cara gue memaksimalkan ChatGPT gratis. Nah, di sini kita sudah masuk website dari ChatGPT. Buat yang belum tahu, silahkan buka browser, buka Google gitu ya. Tulis saja websitenya adalah chatgpt.com. Nanti kalian disuruh login dan kalian login aja. Ketika kalian sudah login, kurang lebih akan seperti ini nih tampilannya ya. Ini diabaikan dulu aja. Ini memang nggak ada kalau di awal-awal ya. Ini biasanya begini. Di sini kalian bisa tanya banyak hal ke ChatGPT. Nah, ini ya di bawahnya ada banyak ya. Ada buat gambar, diskusikan, kode, bantu tuliskan, rangkum teks. Misalkan buat gambar. Nah, buat gambar prestasi saya segala macam. Diskusikan, ide segala macam. Nah, pokoknya banyak lah ya. Di sini gue mau kasih tahu dulu bagaimana caranya gue memaksimalkan ChatGPT gratis. Jadi di sini gue udah banyak ya ngobrol dengan ChatGPT dengan berbagai chat. Nah ini gue spill aja. Udah banyak. Bahkan dari 2023 ya. Kalau gue saranin ya, teman-teman setiap chat, setiap obrolan dengan ChatGPT itu dibagi-bagi ke kategori-kategori tertentu. Misalkan nih di sini gue lagi mau bangun e-book, mau nulis e-book ya. Gue pakai bantuan ChatGPT untuk bagaimana tulisan gue ini bisa lebih baik gitu ya. Jadi di upgrade-nya di ChatGPT. Terus gue mau ngomongin soal Himakom. Gue saat ini menjadi salah satu bagian dari himpunan mahasiswa komunikasi Universitas Sibar Asia ya. Jadi gue di sini juga ngobrolin soal Himakom. Terus film pendek di sini, pembuatan buku, Logipolis. Logipolis ini adalah salah satu buku yang sedang gue tulis juga. Dan masih banyak lagi. Jadi, gue ketika ngomong di sini nih, di e-book Seri Membangkitkan ini, Membangkitkan Islam ini, gue nggak ngomongin Himakom di sini. Begitu juga misalkan di Himakom, di chat Himakom ini gue nggak ngomongin soal e-book segala macam. Jadi gue pisahin. Biar kenapa, ntar gue kasih tahu kenapanya. Tapi kan kita kan juga kadang-kadang mau ngomongin soal hal-hal random ya. Makanya di sini gue juga ngasih nih hal-hal random di sini nih. Chat-chat baru ya. Kita buka. Nah, ini nih. Chat-chat baru. Jadi semua hal-hal yang tidak dalam topik pembahasan yang mungkin topik pembahasannya cuma satu pertanyaan, dua pertanyaan doang ya. Gue ngechatnya di kolom random ini. Nah, kita lihat di Himakom aja ya. Ini contoh aja nih, gue buka nih. Nah, di sini gue nanya-nanya soal Himakom ya.
Siapa di sini anggota organisasi, silakan komen ya. Nah tuh, gua dari awal mau debat, gua itu diskusinya sama ChatGPT. Buat struktur segala macam. Ini nggak mungkin gua kasih tahu semua ya, karena banyak. Nah, di sini di ChatGPT yang gratis ini kita juga bisa melampirkan file. Namun, karena gratis, melampirkan filenya ini juga terbatas, ya. Di sini gua mau ngasih tahu ke kalian nih secara langsung ya, bagaimana gua mau meminta ChatGPT untuk mengolah data untuk keperluan Himakom. Di sini gue mau melampirkan file yaitu Excel tentang anggota-anggota dari Himakom. Nah, di sini sudah masuk ya spreadsheet-nya atau Excel-nya. Di sini gue mau minta ke ChatGPT. Tolong analisa data ini dan berikan kepada saya simpulan untuk bisa memimpin Himakom ini menjadi lebih baik sesuai dengan kemauan dan keinginan para anggotanya. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini kita bisa pencet enter. Kita lihat bagaimana dia menganalisisnya. Nah, dia langsung menganalisis pakai kode-kode gitu ya. Nah, preferensi positif, hal-hal yang tidak disukai, saran dan harapan, simpulan. Wow, nikmat sekali ini. Nah, buat teman-teman yang jadi ketua atau memiliki posisi tertinggi, baik itu di organisasi atau di perusahaan, wah itu kalau bisa mengoptimalkan ChatGPT walaupun gratis, ini juga sudah sangat bersyukur banget kita. Nah, dari semua obrolan-obrolan ini, ChatGPT itu bisa yang namanya menyimpan memori. Jadi misal nih tentang data ini ya. Di kemudian hari, di chat-chat nanti berikut-berikutnya, itu ChatGPT sudah tahu bahwa anggota-anggota gue seperti ini loh. Bahwa gue pribadi pun seperti ini loh. Bahwa visi misi, tujuan, dan prinsip dari organisasi ini seperti ini loh. Ini ChatGPT bisa menyimpan datanya, menyimpan memori. Jadi dengan data yang sudah ia simpan, itu dia bisa menganalisa bagaimana sih organisasi ini bekerja. Dalam hal ini misalkan Himakom. Mantap kan? Nah, itu cara gue untuk mengoptimalkan ChatGPT walaupun gratis. Di sini, gue mau ngasih tahu bagaimana kita membuat prompt yang bagus. Yang ChatGPT tuh tahu apa sih keinginan kita. Kita kembali lagi di awal ChatGPT ya. Nah, biasanya kan begini kan, awalnya seperti ini. Misalkan kita mau menjadi politisi atau kita seorang politisi yang berintegritas, yang handal. Nah, terus kita sebagai orang Indonesia ini pengen tahu negara mana sih yang berpotensi mengadakan kerjasama dengan kita. Nah, ketika buka ChatGPT, jangan langsung tanya, jangan langsung seperti ini. Nah, jangan seperti ini, jangan langsung bertanya. Tapi, lakukan seperti ini teman-teman. Pada awal kita chat dengan ChatGPT, awali dengan role. Kita yang ngasih ChatGPT itu role. Role itu apa? Peran, karakter. Seperti yang gue tadi sebutin, bahwa kita misalkan adalah politisi atau orang yang mau jadi politisi. Dan tentu saja seorang politisi haruslah mempunyai manajer, yaitu ChatGPT, yang juga ahli dalam berpolitik. Iya dong. Nah, kita kasih role dulu. Role misalkan seperti ini. Kamu di obrolan ini adalah seorang politisi yang handal dan
dapat, handle aja deh. Kasih dulu role-nya, baru kasih tahu dia juga bahwa role kita tuh apa. Karakter ChatGPT sudah ada, karakter kita pun sudah kita beritahu ke ChatGPT. Selanjutnya apa? Tanya. Nah, ini adalah pertanyaan kita. Setelah itu, kita bisa langsung enter untuk mengetahui jawabannya. Tapi kalau kita mau ChatGPT itu memberikan kita sebuah keterangan tertentu dalam bentuk jawaban tertentu, kita bisa tulis di akhir prompt. Misalkan buatkan dalam bentuk table. Nah, ini teman-teman, yang kita tulis ini namanya prompt. Ya, ini namanya prompt. Semakin kita bagus menggunakan prompt, maka ChatGPT pun akan ngerti apa sih yang pengen kita tahu, apa sih keinginan kita, dan segala macam. Di sini gue nggak mau untuk dia buat table dulu ya. Seperti ini aja dulu kita contohin. Nah, sampai sini aja dulu. Kita lihat bagaimana jawabannya. Tuh. Ada Tiongkok, ada Amerika, ada Jepang, ada Uni Eropa, ada Australia, ada Korea Selatan. Biasanya sampai 10 nih. Negara-negara di Asia Tenggara, negara Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah, oh sampai 8 doang dia. Nah, ini adalah negara-negara yang sangat berpotensi dengan baik bekerja sama dengan Indonesia. Nah, di sini juga dikasih tahu keterangannya. Nih, misalkan Tiongkok, ya, apa teknologi itu, infrastruktur dan teknologi. Di Amerika Serikat, pendidikan, teknologi, keamanan, ya kan? Di Jepang, Uni Eropa, Australia, negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Timur Tengah. Kita bisa tahu. Nah, misalkan kita pengen jawaban ini dibuat secara table. Ya kita tulis saja. Nah, lebih rapi kan? Lebih enak dilihat. Tuh. Enak kan dilihat? Nah, ini adalah salah satu cara gue untuk mengoptimalkan ChatGPT. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa namain nih. Opsi ganti nama. Misalkan tentang politik. Atau politik aja. Jadi kita bisa tahu nih. Oh, ini ngomongin politik aja. Oh, ini ngomongin Himakom aja. Dan segala macam. Nah, misalkan lu adalah seorang desainer. Dan lu membutuhkan sebuah inspirasi. Biasanya kan di Pinterest ya kalau nggak salah ya. Atau nyari-nyari di Google gambar kalau mau nyari inspirasi. Lu juga bisa nyari inspirasi dari ChatGPT. Misalkan lu punya obrolan ini ya seharusnya lu akan buat obrolan baru di sini, ya kan? Tapi ini untuk menghemat aja ya, menghemat aja. Ini ditaruh sini aja ya. Kita ngomongin desainer di obrolan politik. Sebenarnya kurang pantas, tapi ini untuk contoh nggak masalah. Kasih tahu dulu role dia apa. Kasih tahu juga ke dia role kita apa.
Sehabis itu baru tanya apa sih pertanyaan kita. Misalkan seperti ini. Dan kalau kita mau spesifik lagi, kita bisa tambahkan di akhirnya. Nah, kita bisa enter. Kita lihat bagaimana dia membuat gambar. Nah, ini udah jadi logonya. Ini adalah contoh logonya ya. Walaupun dia salah mengira ya, dikira himpunan mahasiswa komputer. Harusan kan komunikasi. Gimana? Keren gak tuh? Itu aja teman-teman, cara gua mengoptimalisasi ChatGPT walaupun gratis. Kalau kalian melihat channel ini bermanfaat, silakan like, comment, and subscribe. Dan juga share. Terima kasih sudah menonton, and have a nice day.